Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Bang Kowi. Dan di video kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan, bagaimana jika terjadi kesalahan pada penulisan data di SK yang kita terima ya. Jadi saat ini kan banyak teman-teman yang udah pada tahap penerimaan SK CPNS maupun yang P3K ya. Mereka pada terima dan ada beberapa teman-teman tuh yang tanya di kolom komentar, ternyata di SK mereka ada kesalahan penulisan gitu ya. Kesalahan penulisan pada data diri mereka gitu, baik itu yang berhubungan nama ataupun berhubungan dengan tempat lahir, tanggal lahir maupun yang lain sebagainya. Kemudian mereka bertanya, ini bagaimana nih Bang, kalau ada kesalahan apakah kita harus mengajukan perubahan? Jawabannya ya harus, karena itu kan berkas penting ya teman-teman ya. Nah sekarang bagaimana pengajuan perbaikannya? Kalau misalnya terjadi kesalahan, kemudian bagaimana pengajuan perbaikannya gitu ya. Nah, di sini akan saya sampaikan untuk alur kalau pengen teman-teman merevisi untuk SK yang sudah diterima ya teman-teman ya. Untuk yang pertama, teman-teman yang harus pahami adalah teman-teman nanti ketika terjadi kesalahan jangan langsung dianggap ini harus diperbaiki dulu ya. Itu yang paling penting. Karena teman-teman nanti gini, jadi penulisan SK itu dasarnya yang harus teman-teman ketahui adalah dasar penulisan SK itu adalah ijazah teman-teman. Ini yang paling utama ya. Jadi ijazah teman-teman itu yang menjadi dasar utama. Karena kan banyak ya teman-teman di sekitar kita, bahkan teman-teman sendiri tuh data di ijazah itu ada yang berbeda dengan akta, ada yang berbeda dengan KTP, ada yang berbeda dengan KK gitu. Nah, teman-teman, ketika terjadi hal ini, dalam setiap data yang teman-teman akan jalani dalam hal akademis ya, termasuk SKCPNS, maka data akan mengacu pada ijazah gitu. Ya, oke. Kenapa hal ini terjadi dan menjadi fokus utama dalam pembuatan? Karena ijazah itu sifatnya tidak bisa diubah datanya itu loh. Jadi SK mengapa harus sesuai ijazah? Karena ijazah itu sifatnya tidak bisa diubah gitu. Jadi kalau teman-teman mengajukan pengubahan ijazah, biasanya hampir tidak bisa mendapatkan ijazah baru gitu. Rata-rata yang mendapatkan ijazah keterangan gitu ya istilahnya gitu. Nah biasanya ya menyocokkan dengan ijazah. Jadi ijazah mulai dari teman-teman SD ya, jenjang SD, jenjang bawah sampai S1 katakanlah. Itu semuanya datanya sama gitu dan pembuatannya ya berdasarkan dari ijazah yang awal ini gitu. Nah, kalau terjadi hal demikian, maka ya mau tidak mau teman-teman harus mengubah data di akta, data di KTP, data di KK. Karena untuk ketiga hal ini semuanya bisa diubah ya, bisa diubah di capil. Tinggal nanti biasanya sih ada biaya dalam pengubahannya gitu ya, biaya sidang untuk mengubah nama gitu. Nah, tapi misalnya nih data teman-teman yang di ijazah itu sudah sama persis dengan semuanya. Jadi di akta, KK, KTP, KK, ijazah itu semuanya sama, nggak ada perbedaan. Berarti kan otomatis ya salah data yang ada di SK kan. Berarti teman-teman harus melakukan yang namanya pengajuan perbaikan. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah teman-teman jangan langsung ke itu ya, jangan langsung ke BKN. Jadi teman-teman jangan langsung ke BKN tapi diawali dari instansi dulu. Ya, jadi tahap pertama adalah teman-teman ke instansi, kemudian instansi akan melakukan pengajuan perbaikan. Jadi nanti yang bertindak adalah instansi teman-teman, bukan teman-teman yang ke BKN tapi instansi teman-teman gitu loh ya. Nah, nanti ketika diajukan ke BKN, nanti pengajuan dari instansi adalah melalui sistem satu data yang disebut CASN. Oke, nah jadi secara alur teman-teman nanti eh, harus melalui prosedur lapor ke unit kepegawaian instansi ya. Nanti ketika udah dapat respon, nanti kepegawaiannya akan langsung membuat laporan ke PKN via CASN ya atau CASN gitu. Nah, ketika udah selesai semua laporannya nanti akan terbit tuh ya melalui CASN SK terbaru teman-teman yang udah diperbaiki. Jadi nanti kalau udah beres tinggal mengunduh untuk SK-nya di fitur CASN. Nah, untuk informasinya terkait TMT dan juga lain sebagainya sama dengan SK yang pertama kali teman-teman dapat. Jadi nggak ketika di tanggal diterima tapi
ya ketika tanggal itu menyesuaikan di TMT satu angkatan itu ya teman-teman ya. Jadi itu yang harus teman-teman ketahui. Nah, berikutnya sebenarnya hal ini juga pernah disinggung ya oleh BKN juga dalam postingannya. Jadi mereka pernah membuat postingan terkait jika terjadi kesalahan pada data SK CPNS yang baru diangkat ya. Sebenarnya ini nggak cuma CPNS tapi juga bisa berlaku untuk P3K juga gitu ya. Itu juga boleh mengajukan perbaikan gitu. Alurnya ya begini ya, sama seperti yang tadi. Jadi dari ASN ke kepegawaian dulu ya. Jadi jangan langsung ASN ke apa BKN-nya, jangan langsung ke BKN karena ini tidak prosedural. Jadi yang prosedural adalah ke kepegawaiannya biar nanti kepegawaiannya yang ngurusi melalui situs si ASN ya. Kemudian nanti barulah terbit. Oke. Jadi itu yang perlu teman-teman pahami ya. Jadi semuanya ketika ada kesalahan silakan langsung ajukan perbaikan karena itu sangat penting sekali apalagi untuk CPNS karena berhubungan dengan ketika nanti teman-teman akan pensiun ya. Jadi semua data harus benar, harus sesuai, harus sinkron agar nanti pengurusan untuk pencairan pensiunannya, pengurusan untuk pensiunnya teman-teman itu bisa lebih lancar gitu ya. Oke teman-teman, jadi itulah pembahasan video kali ini yang membahas terkait penerimaan SK, bagaimana jika terjadi kesalahan dan bagaimana pengajuannya. Oke, semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya dan semoga teman-teman bisa lebih paham bagaimana prosedur untuk pengajuan perubahannya. Terima kasih dan sampai jumpa.